Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanti Atinda dengan NIM 220601021 dari Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2022. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang metode dalam pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar berjalan efektif dan efisien. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode ceramah. Metode ceramah ini juga disebut dengan konvensional. Sesuai dengan namanya, metode ini ada pembelajaran satu arah, di mana guru menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didiknya. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, juga penerapannya. Jadi, mari kita bahas apa kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Kelebihan pertama dari metode ceramah adalah praktis, tidak membutuhkan sisi persiapan yang lebih, baik itu dari peserta didiknya maupun gurunya. Kedua, efisien dalam waktu. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan gamblang, dan hal itu juga bisa membuat guru menguasai materi dan juga kelas, sehingga guru dapat menyampaikan materi yang lebih banyak. Yang keempat, metode ceramah ini dapat membantu peserta didik meningkatkan pengetahuan tentang topik tertentu loh, terutama penyampaiannya itu dilakukan oleh ahli atau praktisi di bidang yang relevan. Sekarang mari kita bahas tentang kekurangan dari metode ceramah. Yang pertama, siswa menjadi pasif. Kenapa? Karena siswa terlalu banyak mendengar. Yang kedua, pelajaran jadi kurang menarik. Yang ketiga, terjadinya verbalizing karena tidak disertai dengan peragaan. Yang keempat, cenderung membuat peserta didik tidak kreatif dan tidak memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Kelebihan metode pembelajaran berbasis proyek antara lain meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan, memecahkan masalah. Metode pembelajaran bermain peran. Role playing adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memainkan peran atau tokoh dalam suatu situasi tertentu. Kelebihan metode pembelajaran bermain peran antara lain meningkatkan keterampilan sosial siswa, meningkatkan keterampilan berbicara siswa, metode pembelajaran demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan atau pertunjukan untuk memperjelas suatu pengertian atau bagaimana melakukan suatu proses. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi antara lain membantu siswa untuk memahami konsep atau proses yang sulit dipahami hanya dengan penjelasan verbal, meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Metode pembelajaran yang akan kita bahas terakhir itu ada metode pembelajaran berbasis masalah atau PBM, atau juga sering disebut dengan PBL, yaitu Problem Based Learning. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata untuk konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis, berketerampilan pemecahan masalah, dan juga memperoleh pengetahuan mengenai esensi konsep. Dalam metode ini, peserta didik diberikan masalah atau situasi yang harus dipecahkan atau diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Adapun kelebihannya itu, yang pertama itu bisa meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan kreatifnya peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, bisa meningkatkan keterampilan sosial siswa. Dan keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dan juga minat belajar siswa.
Adapun kekurangannya dari metode ini juga itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan tugas ini. Dan yang kedua itu memerlukan tempat yang luas, dan juga seringkali kelas lain juga terganggu oleh suara peserta didik yang sedang berdiskusi dalam metode ini. Baiklah, itu 5 metode pembelajaran yang kita bahas. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga semua metode pembelajaran itu efektif digunakan bila ketika mencapai tujuan pembelajarannya, atau sesuai dengan lingkungan belajarnya atau kebutuhan peserta didik dan juga gurunya. Saya Santia Atinda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.